Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Rizky Irawan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok untuk ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan. Di mana kali ini saya akan membahas tentang mendeteksi kalimat head speech pada media sosial Twitter menggunakan algoritma Convolutional Neural Network. Yang pertama, pengertian dari Convolutional Neural Network atau CNN merupakan salah satu pengembangan dari jaringan saraf tiruan yang terinspirasi dari jaringan saraf manusia dan biasa digunakan pada data gambar untuk mendeteksi dan mengenali suatu objek pada sebuah gambar. Gambar berikut merupakan dari arsitektur CNN dengan single channel. Lapisan input menampung seluruh korpus kata yang telah diubah ke dalam bentuk vektor dengan besaran vektor adalah 100 dan maksimal kata sebanyak 40, di mana menunjukkan operator concatenation dengan adalah vektor kata indeks n dan hasil dari concatenation dipresentasikan sebagai matriks. Tahapan yang dilakukan pertama kali adalah memberikan label pada kalimat. Tahapan selanjutnya berubah kalimat ke dalam bentuk vektor, lalu masuk ke dalam tahapan klasifikasi menggunakan 1D CNN. Hasil klasifikasi terdiri dari kelas yaitu head speech atau HS dengan keterangan 0 dan 1 untuk proses klasifikasi kalimatnya. Nah, di sini saya menggunakan perangkat Luna Google Colab dan bahasa pemrograman yaitu Python. Pertama, processing. Processing merupakan tahapan mengelola dataset maupun data uji yang akan digunakan untuk proses ekstraksi, fitur, dan klasifikasi. Tahapan processing pertama, upload dataset seperti gambar di bawah ini. Kemudian ada scaffolding. Scaffolding itu merupakan proses merubah keseluruhan kata dalam korpus menjadi suatu bentuk standar. Seperti gambar di bawah ini, kata-kata kapital diubah menjadi normal seperti biasa. Kemudian ada tokenizing. Tokenizing ini merupakan proses memotong atau memisahkan setiap kalimat menjadi beberapa token atau bagian, sehingga kalimat input menjadi kalimat kata dalam list seperti gambar di bawah ini. Kemudian ada frequency distribution, sebuah daftar tabel atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam satu sampel. Setiap butir atau baris dalam tabel menunjukkan frekuensi atau jumlah terjadinya nilai dalam kelompok atau interval. Selanjutnya itu stopword. Stopword adalah kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Setiap word umumnya dimanfaatkan dalam text information retrieval, termasuk oleh Google. Contoh stopword untuk bahasa Inggris diantaranya ada of, the, sedangkan untuk bahasa Indonesia diantaranya ada yang, di, dan ke, seperti gambar di bawah ini. Kemudian ada proses normalisasi untuk memodifikasi nilai dalam variabel sehingga kita dapat mengukurnya dalam skala umum. Berikut ada hasil dari normalisasinya. Nah, gambar berikut ini adalah pemodelan dari CNN, kemudian ada hasilnya validasi akurasi seperti gambar di bawah ini. Kemudian ada validasi presisi, ada recall. Kemudian ada contoh dimasukkannya kalimat ownernya enggak ada ordernya, ada sakit, dan hasilnya adalah array 0, yaitu berarti PHS atau bukan head speech. Kemudian dengan confusion matrix. Confusion matrix merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu metode klasifikasi. Pada dasarnya, confusion matrix mengandung informasi yang membandingkan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sistem dengan hasil klasifikasi yang seharusnya. Ada 4 istilah merupakan representasi hasil proses klasifikasi pada confusion matrix. Yang pertama ada true positif, ada true negatif,
kemudian false positif dan false negatif. Kemudian sampel data, kami mengambil 10 sampel data, ada 5 data head speed dan ada 5 data bukan head speed seperti tabel ini. Kemudian pengujian dengan coefficient matrix. TP yaitu true positif, kasus di mana kalimat diprediksi head speed dan memang benar head speed. Kemudian ada true negatif, kasus di mana kalimat diprediksi BHS atau bukan head speed dan memang kalimat tersebut bukan head speed. Kemudian ada false positif, kasus di mana kalimat diprediksi head speed dan ternyata tidak head speed. Kemudian ada false negatif, kasus di mana kalimat diprediksi bukan head speed dan ternyata head speed. Kemudian terdapat nilai yang pertama ada TP atau true positif itu ada 4, kemudian true negatif ada 5 data, false positif ada 1 data, kemudian ada false negatif itu 0. Kemudian untuk menghitung akurasi menggunakan rumus true positif ditambah dengan true negatif dibagi true positif ditambah true negatif ditambah false positif ditambah false negatif dikali 100, maka didapatkan nilai 4 ditambah 5 per 4 ditambah 5 tambah 1 tambah 0 dengan hasil 9 per 10 dikali 100 dengan hasil 90%. Kemudian presisi yaitu tingkat ketepatan antara formasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban sistem. Rumus dari presisi ada true positif dibagi true positif ditambah false positif dikali 100%. Didapatkan nilai 4 per 1 ditambah 4 dikali 100 didapatkan hasil 80%. Kemudian ada recall. Recall adalah data penghapusan yang berhasil diambil dari data yang relevan dengan query atau tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuah formasi. Untuk menghitung recall, rumusnya true positif dibagi false negatif ditambah true positif dengan hasilnya 4 per 0 ditambah 4 dikali 100 hasilnya 100%. Kemudian ada specificity, merupakan kebenaran memprediksi negatif dibandingkan dengan keseluruhan data negatif. Specificity menjawab pertanyaan berapa persen kalimat yang benar diprediksi tidak head speed dibandingkan dengan keseluruhan kalimat yang sebenarnya tidak head speed atau bukan head speed. Rumusnya ada true negatif dibagi true negatif ditambah false positif dengan hasilnya 4 per 4 ditambah 1 dikali 100% sama dengan 0,8. Kemudian yang terakhir ada F1 score, merupakan perbandingan rata-rata presisi dan recall yang dibobotkan. F1 score rumusnya yaitu 2 dikali recall dikali presisi dibagi recall ditambah presisi dengan hasilnya 2 dikali 100% dikali 80% dibagi 100% ditambah 80%, maka hasilnya 88,8%. Selanjutnya kesimpulan. Dari 1697 data, kami mengambil 10 data sebagai sampel untuk pengujian hitung manual menggunakan rumus confusion matrix. Kita bisa menentukan akurasi, presisi, recall, specificity, serta F1 score, sehingga didapatkan nilai sebagai berikut. Yang pertama, akurasi ada 90%, presisinya 80%, recall 100%, specificity ada 0,8%, kemudian F1 skornya 88,8%. Baiklah, sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.